Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya M. Zainal dengan nomor induk mahasiswa 2524011003 berasal dari LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam mapel Al-Quran Hadis. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pembelajaran dalam materi hakikat manusia pertemuan pertama, yaitu hakikat penciptaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, silakan lihat dulu sekelilingnya dan periksa kerapiannya terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Israel, ikrar doa. Setelah itu mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari teman kita, yaitu apa? Hafiz surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang lain menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan membacakan doa dan ayat suci tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Indonesia
Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum kita belajar, kita absensi terlebih dahulu. Yang namanya tersebut angkat tangannya saja. Sekarang tanggal berapa? 9 Oktober. Aira Suci, Anissa Nazifa, Arich. Dah. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang apa? Tentang adab kepada orang tua. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kemarin? Atau kenapa kita harus beradab kepada kedua orang tua? Karena orang tua yang sudah melahirkan dan merawat kita. Karena orang tua yang sudah melahirkan dan merawat kita. Apa dalilnya kemarin? Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Satu. Apa satu lagi? Apa Yusuf? Surat Al-Luqman ayat ayat 12 sampai 17. Dah. Dan sekarang kita akan belajar tentang hakikat manusia. Pada pertemuan kali ini, hakikat manusia yang kita pelajari berawal dari penciptaan dan asal manusia. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Fase F12. Kalian jurusan IPA Kesehatan. Ya? Berarti kamu semuanya belajar akan mata pelajaran biologi. Belajar? Sekarang Bapak tanya dulu. Asal kita manusia dari mana? Dari? Ada yang mengatakan dari tanah, air mani, segumpal darah, daging. Terus apa? Tulang. Apakah memang seperti ini? Ya atau tidak? Ya. Kalau iya seperti ini, mari kita lihat sebuah video yang menerangkan bagaimana penciptaan manusia. Apa yang dapat kamu ambil kesimpulan dari videonya? Apa? Coba. Jadi saya dapat penciptaan dan asal manusia itu berawal dari seperti tadi, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang, lalu tulang tersebut direbus dengan daging. Berilah tepuk tangan untuk Vanessa ya. Dari video tadi yang dia mengambil, kalau kita belajar dahulu di fase E kelas 10 kemarin, ada satu bab kita yang belajar tentang bahwa sungguhnya Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Abad 21 belum ada ilmu satu pun dan pikiran satu pun yang bisa membuat ayat atau membuat kata-kata seperti ini.
Seperti dalam surat Al-Mu'minun yang dibacakan kemarin tadi itu ayat 12 sampai 14 yang menerangkan bagaimana penciptaan manusia. Dah. Jadi, tujuan kita belajar pada hari ini, kita dapat mengetahui hakikat kita sebagai manusia itu apa? Dari mana asal kita, bagaimana kita diciptakan, dan tujuan kita untuk diciptakan. Itu. Terlebih pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah dapat Ananda semua mengkotak-kotakkan atau mengklasifikasikan bagaimana penciptaan manusia sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Maka dari itu, Bapak akan membagi kamu semua menjadi 5 kelompok. Dan kelompoknya Bapak bagikan sesuai dengan hasil nilai MIT kemarin. Bukan hasil MIT kemarin yang pintar sama yang pintar ya, tetapi yang pintar bergabung dengan temannya yang kurang pintar, atau yang tinggi nilainya dengan yang kurang tinggi nilainya, agar bisa saling membantu temannya. Paham? Paham? Kelompoknya yang pertama Naomi Ashila. Dah. Silakan ambil HP-nya ke depan, lalu ambil LKPD-nya satu orang satu lembar. Boleh mulai ambil HP-nya dan LKPD-nya, lalu bergabunglah bersama dengan kelompoknya. Silakan. Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Tugasnya, Ananda semua kan sudah mendapatkan kelompok dan pembagian apa yang akan dicari. Jadi, LKPD yang Bapak bagikan adalah rule atau contoh bagaimana atau acuan kamu membuat tugas kamu berkelompok. Tapi, yang LKPD-nya wajib diisi masing-masing. Dah. Dan setelah itu, kamu buat satu buah poster atau presentasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Bisa memakai Canva semuanya? Karena HP-nya sudah dibagikan dan kamu boleh memulai melaksanakan pembuatan makalah atau pembuatan yang akan ditampilkan, pembahasan yang akan kalian bahas. Silakan dimulai. Jangan lupa isi namanya di LKPD-nya ya. Kalian materi membahas tentang asal manusia. Wagilah asal manusia itu kan di Canva aja ya. Apa alaqah, bagaimana bentuk alaqah dan segala macam. Zaman. Buka HP-nya lalu cari ya. Sudah selesai semuanya? Sebelum kita mempresentasikan apa yang kamu buat tadi, semuanya memiliki WA? Sembari kita menunggu tugas kelompok kamu dikirimkan ke WA Bapak, kita dulu ice breaking sebentar. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Ikuti gerakan gambar di depan. Silakan, ikuti. Ikuti.
Mari kita persilakan dahulu kelompok yang membahas tentang asal manusia untuk mempresentasikan apa yang telah mereka buat. Dan ini adalah PPT dari kelompok pertama. Silakan kelompok yang membahas tentang penciptaan untuk berdiri di tempatnya saja, lalu bacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan asal muasal manusia. Baik, akan dijelaskan oleh Nomi. Manusia pertama yaitu Nabi Adam. Menurut Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah. Dalil Al-Quran yang terdapat dalam dalil Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dan berasal dari tanah. Proses sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Berarti kelompok pertama membahas tentang asal muasal kita. Kata kelompok pertama tadi, asal kita berasal dari apa? Dari saripati tanah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan manusia akan dilanjutkan oleh kelompok yang membahas tentang air mani. Kepada kelompok yang membahas tentang air mani, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Oliva. Secara bahasa, nutfah berarti setetes air kecil dalam bahasa penciptaan manusia yang dimaksud adalah air mani. Kemudian sperma dari laki-laki. Namun dari penafsiran Al-Quran, nutfah tidak hanya merujuk pada sperma, tapi juga bisa dicakup campuran sperma dan insek telur, karena keduanya berperan dalam penciptaan manusia. Apakah semua air mani yang keluar menjadi anak atau menjadi janin? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sperma dalam dalam setiap dan air Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang bahasa ini. Nah, ada sedikit tambahan dari Bapak. Air mani ini dalam bahasa Arab disebut dengan nutfah. Nah, tadi dari pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 2, apakah semua air mani yang keluar itu akan menjadi anak atau menjadi janin? Lalu dijawab oleh kelompok 2 dengan sangat bagus. Dia katakan 1 kali ejakulasi akan mengeluarkan 2 ml air mani dan akan menumpahkan 3 juta sampai 6 juta sperma. Nah, dari 6 juta tadi sperma tadi, semuanya berlarian, kata kelompok 2, menuju ke sel telur. Dari 6 juta itu tidak semuanya menjadi anak, tapi hanya yang menjadi anak adalah 1. Berarti dari jawaban kelompok 2 tadi, kita ini adalah manusia yang berhasil dan
dan terpilih. Terpilih dari mana? Dari jutaan sperma tadi yang keluar. Lalu katanya tadi di kelompok 2, kalau sudah ada satu sperma membuahi satu sel telur, maka dia akan menutup, tidak bisa lagi dibuahi oleh sperma yang lain. Dan dari penjelasan kelompok 2 tadi dikatakan bahwa tugas sperma adalah berenang ke sel telur. Sperma ini milik laki-laki, sel telur milik perempuan. Apa kerja punya laki-laki? Mengejar kepada sel telur. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, dalam kehidupan ini tidak ada kosakata yang akan keluar dari mulut perempuan, yaitu kosakata abang tolong gangguin dedek dong. Kenapa? Dalam proses penciptaan tadi saja dijelaskan bahwa sungguhnya sel laki-lakilah yang mengejar, bukan perempuan. Maka jadilah perempuan yang tidak mengejar laki-laki, perempuan yang mahal. Jelas? Kelompok selanjutnya akan membahas tentang alaqah, ya, segumpal daging, segumpal darah. Kepada kelompok yang membahas tentang alaqah atau segumpal darah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Pak semua, kami dari kelompok alaqah akan menjelaskan materi tentang alaqah yang akan dijelaskan oleh Zakia. Alaqah berasal dari kata alaqah, berarti menempel, segumpal darah, perintah kecil. Jadi alaqah bisa berarti sesuatu yang menggantung, menempel, atau menyertai. Dari sekian penjelasan materi dari kami, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, tutup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok selanjutnya akan membahas tentang murgah, ya. Ya, silakan kelompok murgah untuk menampilkan apa yang sudah mereka presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan diskusi kami tentang yang pertama yaitu pengertian murgah yang akan dibacakan oleh Zahir. Itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Tutup ya. Sekian dari kami kelompok 4 dan mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan tampil kelompok terakhir yang akan membahaskan tentang manusia dalam proses berbentuk tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas hasil diskusi kami yaitu mengenai tentang izaman. Pertama, pengertian izaman akan dibacakan oleh Hafiz. Baik, saya akan menjelaskan apa itu zaman. Secara bahasa atau lugah itu zaman adalah kata dasarnya itu azan atau artinya adalah tulang. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tutup ya. Jika tidak, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalilah ke tempat duduknya masing-masing.
Tadi kita sudah berdiskusi tentang awal mula atau proses pembentukan manusia, yang mana pembentukan manusia diawali dari setetes mani, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi ditumbuhkan tulang belulang. Kalau dalam ayat Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan setelah berbentuk tulang belulang lalu dibungkus lagi dengan daging. Kemudian ayat 14 menyatakan tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Lalu setelah itu kami jadikan makhluk yang berbentuk lain katanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenyataan atau pembuktian Al-Quran yang turun pada abad ke-6 ke dahulu bisa dibuktikan pada abad ke-21. Berarti Al-Quran ini pastilah bukan ciptaan atau hasil karangan dari manusia. Nah, ada pertanyaan tentang pertemuan kita hari ini? Tidak? Kalau tidak, silakan bersiap-siap untuk menutup pembelajaran. Kalau sudah siap untuk pulang, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan biro. SKN Ikraut Hamdalah.